Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Meski telah lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia disinyalir akan merotasi skuad di tengah tekad mereka yang berusaha meraih hasil terbaik melawan Jepang. Sementara pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, diprediksi melanjutkan eksperimennya saat menjamu skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang dalam laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Panasonic Stadium Suita, kota Osaka, Jepang pada Selasa sore. Laga ini memang sudah tidak menentukan kelolosan kedua tim. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membuka peluang untuk merotasi pemainnya demi menjaga keseimbangan tim. Meski begitu, Kluivert menegaskan bahwa kedua tim akan tetap berjuang untuk mendapatkan hasil positif. Well, we will see. I think the possibility is there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course, and you know. For me, in the team of Japan, they have a lot of qualities, very skillful players. So, yeah, sometimes you need to adapt some players or not. Sementara itu, untuk laga melawan Indonesia kali ini, pelatih Jepang Hajime Moriyasu hanya membawa para pemain lapis kedua dan lebih fokus untuk memberikan menit bermain. Moriyasu diprediksi melanjutkan eksperimen yang cocok untuk sepak bola menyerang khas Jepang dan tampil kompetitif meski sudah tidak butuh hasil apik di laga pamungkas. 得点力もあるのは分かってます。一人だけではなくて、複数の選手が、ゴールを奪えるだけの能力を持っていると思いますので、そこは我々も一人一人が責任で負けないというところ、自分の責任の中で勝っていくという部分と、チームで組織的に一人だけではなくて全体を止めれるようにというところはしっかり準備して、明日の試合勝てるようにベストを尽くせればなと思います。 Meski laga ini tidak begitu krusial, kedua tim tentu akan mengincar kemenangan demi menjaga gengsi di dunia sepak bola Asia. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan para pendukung Timnas Indonesia jelang melawan Jepang, kita sudah terhubung dengan perwakilan pelajar Indonesia di Jepang. Ada Kireina Ayasha, Naila Kimura, dan Davin Permadi. Selamat siang waktu Indonesia, kakak-kakak. Iya. Nah, gimana nih, apa nih yang sudah disiapkan untuk mendukung Timnas hari ini? Yang pasti sih udah siapin fisik ya, karena sekarang aja Osaka udah hujan dan kiraan cuacanya sampai sore sih hujannya. Ah gitu. Oke, selain fisik, apa lagi yang disiapin kira-kira? Pasti ya berangkat udah pasti harus mental juga sih ya. Di kandang mereka. Tapi agak-agak pressure nggak sih karena mainnya bukan di kandang sendiri? Ya, lumayan kita harus support banget. Harus support. Tapi ini bertiga aja atau nanti akan ada lagi teman-teman yang ikut? Rame-rame sih ya. Ada lagi teman yang lain dan ada yang masih perjalanan kayaknya deh, baru sampai nanti jam 4-an. Oh gitu. Ada sekitar berapa orang kalau dari rombongan kalian yang akan nonton nanti? Rombongan kita bertujuh sih. Bertujuh, tapi masih banyak lain dari Tokyo, mungkin sekitar 20 yang teman-teman kita. Oh, 20 tuh teman-teman yang kenal gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak WNI di sana, diaspora di sana ikutan nonton juga nggak sih? Ya pastinya kalau dari anggota PPI Jepang sendiri akan ada sekitar 200 anggota yang hadir. Dari berbagai kota itu seperti Tokyo, Hiroshima, Shizuoka, dan kota-kota lainnya. Oke, kalau kalian kan tadi ceritanya antusias banget gitu ya, pengen nonton Timnas nanti gitu ya. Tapi kalau menurut kalian gimana sih pendapatnya warga Jepang soal Timnas ini? Mereka kira-kira antusias juga nggak ya untuk nonton pertandingan nanti? Oh, kalau Timnas untuk penonton Jepangnya sih tentunya lebih antusias lagi kayaknya dibanding kita di sini. Karena dari performa mereka di World Cup 2022 yang ngalahin Jerman, terus match mereka di 2023 ngalahin Jerman lagi.
mereka sekarang udah pede lah gitu. Udah ngumpul dari Tokyo tuh banyak kemarin yang naik Shinkansen, orang-orang pakai jersey. Oke. Jadi meskipun katanya Jepang dalam hal ini lebih unggul gitu ya kelihatannya gitu, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa timnas kita Indonesia akan memberikan kejutan gitu. Kalau kalian sendiri ngelihat performa timnas kita di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan nanti di pertandingan nanti tuh akan seperti apa? Kalau menurut kita sih kita bisa menang 1-0. 1-0. Seyakin itu ya? PPI Iya, harus tambah semangat. Oke. Apa yang membuat kalian yakin kalau kita akan menang nanti? Sebenarnya kita pede aja dengan apalagi pemain-pemainnya kelihatannya sudah lebih segar ya. Iya, matang. Oke. Kalau kalian ngelihat, misalnya sering perhatikan performa timnas gitu ya, dengan kepemimpinan atau coach baru ini gimana menurut kalian? Apakah ini juga yang menjadi salah satu faktor kalian optimis bahwa timnas kita akan menang lawan Jepang kali ini? Pelatih baru Kluivert ini menurut saya juga oke lah gitu. Dan termasuk pemain legend di dunia, jadi harusnya bisa membawa kita menang. Oke. Kalau nanti gitu, aku udah ngebayangin gitu ya, apalagi khususnya yang cewek-cewek gitu ya, Kak Aisyah sama Kak Naila ini pasti ngedukung pemain timnas yang mungkin yang ganteng-ganteng gitu ya, selain yang jago. Kira-kira kalau dari Kak Aisyah sama Naila, kira-kira siapa nih yang dijagoin? Aku oleh deh karena suka ngegolin. Kalau Aisyah gimana? Rafael Struijk mungkin ya. Rafael ya. Kalau Kak Davin mungkin ada juga yang dijagoin kali ini? Saya sama Struijk juga. Struijk juga. Kenapa sih Struijk? Apa dia terlalu jago kah atau seperti apa? Saya sih kayaknya dia ganteng ya. Sering muncul di for page aku sih. Gitu. Oke. Tapi selain Struijk ada lagi nggak kira-kira yang nama-nama yang kayak ini boleh juga nih, aku bakal dukung nih, bakal teriak-teriak nanti namanya di stadion? Iya. Arhan ya, pastinya Arhan. Rizky Ridho pastinya. Rizky Ridho ya. Oke, jadi nggak cuma pemain naturalisasi ya, tapi pemain harus support gitu ya. Oke, tapi kalau boleh tahu, ini semuanya udah punya tiketnya kan ya? Udah. Oke. Berapa sih harga tiket nonton di sana, nonton pertandingan ini? Sekitaran kita beli di gelombang pertama 30.000 yen. Berarti kalau dirupiahin itu sekitar 3,2 juta. 3,2 juta. Oh, 3,2 juta lumayan ya harganya ya. Tapi kita tetap support. Tetap support. Oke. Ini udah pakai jersey, udah siap. Terus ada atribut-atribut lainnya nggak nih yang bakal disiapin? Tentunya yang nggak ngelanggar ya. Bendera Bendera di Jepang ya. Tagnya juga. Ya. Gitu. Oke, mungkin nanti udah siapin yel-yel tertentu buat teriak-teriak di sana buat ngedukung timnas. Mungkin boleh dikasih tahu ke kita, dibocorin sedikit gitu yel-yel apa yang akan diberikan nanti. Itu kita nggak boleh spoiler. Oh, bisa aja Kak Davin. Supporter Indonesia langsung di stadium. Oke. Tapi untuk nanti di sana teknisnya seperti apa? Kalian transportasinya naik apa dari ini di Tokyo ya sekarang ya? Sekarang sudah sampai Osaka. Oke. Oh, udah di Osaka berarti sekarang. Oke. Kalau dari Tokyo kapan? Dari kemarin atau? Semalam ya. Semalam baru sampai. Ya. Oke, jadi udah berkoordinasi dengan diaspora lainnya, teman-teman PPI di sana juga gitu ya untuk siap mendukung gitu ya. Iya, betul. Oke, boleh dong mungkin kata-kata motivasinya dari kakak-kakak untuk timnas kita nanti malam, nanti sore. Semangat. Tetap percaya diri, semoga lancar dan menang. Amin. Amin. Tentunya kita berharap bahwa meskipun sebenarnya tidak ada penentuan berarti ya dari laga ini, tapi yang pasti tentunya kemenangan Indonesia nanti akan membawa nama Indonesia lebih harum lagi, lebih baik lagi gitu ya di kancah internasional. Baik, terima kasih. Tadi ada Kak Aisyah, ada Kak Naila, ada Kak Davin, PPI Jepang yang akan menonton langsung timnas. Dan salam buat timnas di sana. Terima kasih kakak-kakak. Selamat siang waktu Jakarta.
Ya, pemirsa, Indonesia akan bertandang ke markas Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru ini lebih superior. Namun skuad Garuda optimis bisa memberi kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari Selasa di Stadion Panasonic Suita, kota Osaka, Jepang. Laga ini menjadi laga penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda. Saat ini dengan meningkatnya kualitas para pemain, kekuatan Indonesia semakin solid. Berkat kesulitan ini, Indonesia meraih 3 kemenangan dari 5 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan membuat mereka berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 12 poin. Bahkan yang terbaru, tim asuhan Patrick Kluivert menang 1-0 secara beruntun dari Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Cina juga menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya dalam 38 tahun skuad Garuda bisa mengalahkan The Dragons. Sementara itu, Jepang tampaknya bakal menurunkan skuad eksperimen seiring dengan kebutuhan pelatih Hajime Moriyasu untuk mendapatkan skuad terbaik jelang Piala Dunia 2026. Meski bukan membawa skuad utama, tetap saja di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Dalam 5 pertandingan terakhir, Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 3 kemenangan. Sementara pada 2 laga terakhir, tim Samurai Biru gagal meraih poin penuh. Jepang ditahan imbang tanpa gol melawan Arab Saudi, sementara saat bertandang ke markas Australia, Jepang takluk 0-1. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Jepang memang lebih mendominasi. Dari 5 pertandingan terakhir, Indonesia tidak pernah bisa menang melawan Jepang. Yang terbaru tentunya masih membekas di publik sepak bola Indonesia, di mana skuad Garuda takluk 0-4 dari Jepang pada November tahun lalu. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan bisa saja terjadi. Dengan kondisi Jepang yang tidak memasang skuad terbaiknya, Garuda bisa saja menciptakan sejarah. Laga pamungkas melawan Jepang, timnas Indonesia diprediksi hanya sedikit melakukan perubahan skuad demi meraih hasil positif. Dengan formasi 3-4-2-1, pelatih Patrick Kluivert diprediksikan akan memainkan Marcelino Ferdinand yang sempat absen akibat akumulasi kartu. Laga tandang skuad Garuda ke markas timnas Jepang kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang akan digelar pada sore hari ini di Stadion Suita, Jepang. Pertandingan ini tidak mempengaruhi kelolosan kedua tim karena Samurai Biru sudah dipastikan mendapat tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara Indonesia lanjut melangkah ke putaran keempat. Meski demikian, pelatih tim Garuda Patrick Kluivert menegaskan tidak ingin anak asuhnya bermain lemah dalam laga penutup ini. Dirinya berharap skuad Garuda dapat menampilkan performa terbaiknya untuk meraih hasil positif di kandang Jepang. Diprediksikan, Kluivert akan meracik line up terbaiknya untuk hadapi Samurai Biru. Formasi 3-4-2-1 kemungkinan akan dipakai Kluivert. Dengan susunan pemain, kiper Emil Audero, bek diisi oleh Justin Hapner, J. Ijes, dan Rizky Ridho. Lini tengah, Calvin Verdong, Joey Pelopesi, Tom Haye, dan Kevin Dix. Sementara demi menambah daya serang, Marcelino dan Ricky Kambuaya siap mengirim bola ke Ole Romani yang diterjunkan sebagai ujung tombak skuad Garuda. Meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang sore nanti masih ditunggu-tunggu oleh supporter timnas. Para pendukung skuad Garuda optimis Ole Romani dan kawan-kawan bisa mencuri poin di Osaka, Jepang. Dan berikut laporan jurnalis iNews Dilami Aulia dan juru kamera Aris Setiawan.
Indonesia akan melawan Jepang pada laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana pertandingan ini akan berlangsung di Suita, Osaka pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ya. Tentu untuk laga melawan Jepang ini dipastikan memang Indonesia sudah lolos begitu ya ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena berhasil melawan Cina 1-0 pada 5 Juni 2025 kemarin. Tentu ya, setelah itu juga dari pihak pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga tentu menargetkan untuk timnas Indonesia skuad Garuda ini berhasil menang begitu ya untuk melawan Jepang pada sore hari ini. Nah, itu tadi pendapat dari Patrick Kluivert. Bagaimana kalau pendapat dari masyarakat? Apakah mereka optimis bahwa Indonesia bisa menang lawan Jepang? Kita langsung tanya. Halo Bang. Halo, Bang, ini gimana optimisme Indonesia versus Jepang sore ini? Kalau saya ngelihat Jepang lebih bagus, tapi saya berharap karena Indonesia keinginan saya oleh Romani bisa memenangkan pertandingan. Oke. Prediksi skor nih Bang, berapa Indonesia Jepang? Ya, maunya sih 1-0 gitu. Siap. Baik Bang, terima kasih banyak. Kita coba cari lagi pemirsa ya. Ini abang-abangnya lagi kita tanya nih, optimismenya Indonesia versus Jepang gimana nih Bang untuk sore ini? Halo, selamat sore. Saya Fauzi, alhamdulillah di S3 hari ini. Prediksi saya pastinya Indonesia pengen menang ya, 1-0 saja menang, dengan menang walaupun tidak berpengaruh untuk poinnya dalam artian untuk posisi, tapi untuk negaranya pasti akan naik untuk peringkatnya. Itu saja, menang Indonesia 1-0. Oke. Pemain favorit Bang, pemain favorit? Kalau saya pemain favoritnya si Rizky Ridho. Oke, siap. Thank you Bang. Satu lagi nih mungkin, Pak, gimana nih terkait dengan optimismenya pada sore hari ini Indonesia-Jepang? Kalau bicara optimis sih, seri aja udah bagus ya. Tapi kita juga harus realistis, Jepang menurut saya satu tingkat di atas Indonesia. Jadi kalau sudah dapat 1 poin itu tuh sudah suatu prestasi yang terbaik lah buat Indonesia. Terima kasih Pak. Wah, optimismenya sangat tinggi sekali ya. Terlebih juga akan ada pemain seperti pemain hebat kita, ada Marcelino Ferdinand juga Martin Paes yang sudah bisa gabung ke tim Garuda Indonesia. Tentu jadi hal yang positif ya. Kita doakan Indonesia bisa untuk melawan Jepang pada sore hari ini. Dari Jakarta, Dilavia Aulia, Setiawan Ajis melaporkan. Ya, pemirsa, timnas Jepang kali ini menjamu skuad Garuda di Panasonic Stadium Suita. Dipilihnya stadion ini bisa dibilang sangat jarang karena timnas Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir grup C Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan. Karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton. Namun Stadium Suita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya. Presiden Prabowo Subianto panggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia di tengah polemik tambang nikel di Raja Ampat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.